Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mama Didi. Setelah mengetahui tentang apa itu diabetes mellitus tipe 1, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi penyakit tersebut? Jangan khawatir, mari kita hadapi DM tipe 1 dengan ceria. C. Cek gula darah secara mandiri. Cek gula darah secara mandiri dapat dilakukan dengan alat bernama glukometer. Tindakan ini sangat penting untuk memantau kadar gula darah agar tetap optimal, sehingga bisa menghindarkan dari komplikasi. Kapan diperlukan cek gula darah secara mandiri? Cek gula darah secara mandiri dapat dilakukan saat sebelum makan, 2 jam sesudah makan, saat tengah malam, serta saat sakit dan olahraga. Dari hasil tersebut, dapat ditentukan berapa jumlah insulin yang akan disuntikkan. Jangan lupa lakukan pencatatan di buku harian. E. Edukasi pola makan. Pemberian makanan anak dengan diabetes mellitus tipe 1 sebaiknya memperhitungkan jumlah gram karbohidrat yang akan dimakan, agar insulin yang diberikan bisa disesuaikan. Kebutuhan karbohidrat adalah 50% dari kebutuhan kalori sehari. Makanlah secara teratur dan tepat waktu, sehingga lebih optimal. Seperti contoh dengan pemberian 3 kali makan utama dengan diselingi 2-3 kali pemberian makanan ringan. Jangan lupa konsultasikan kebutuhan kalori dengan dokter Anda. R. Rajin olahraga. Rajin olahraga akan membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, serta mempertahankan berat badan ideal. Akan tetapi, sebelum memulai olahraga, alangkah lebih baiknya dikonsultasikan dengan dokter untuk menentukan jenis olahraga yang sesuai. Jangan lupa untuk selalu memonitor gula darah sebelum dan setelah olahraga. I. Insulin selalu sedia. Anak dengan diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan insulin dari luar tubuh seumur hidupnya. Hal ini dikarenakan tubuh tidak mampu memproduksi insulin, sehingga harus selalu sedia insulin dimanapun dan kapanpun. Anak yang tidak mendapatkan insulin akan mengalami gangguan pertumbuhan dan bisa muncul beberapa komplikasi yang nantinya akan menyebabkan kualitas hidup anak menurun. Mengapa perlu insulin? Insulin sendiri dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur gula darah yang didapatkan melalui makanan sehari-hari, yang menjadi sumber energi untuk sel-sel tubuh. Bagaimanakah pemberian insulin pada anak? Pemberian insulin pada anak memiliki beberapa pilihan, yaitu regimen 2 kali sehari atau regimen 3 kali sehari, basal bolus atau pompa insulin. Insulin diberikan secara injeksi atau disuntikan ke dalam jaringan lemak di bawah kulit, antara lain di daerah lengan atas, daerah perut, paha, maupun di daerah bokong. A. Awasi tanda bahaya. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada anak dengan DM tipe 1 adalah kondisi hipoglikemia dan ketoasidosis diabetikum. Kondisi hipoglikemia atau kadar gula darah rendah terjadi karena ketidakseimbangan antara dosis insulin, olahraga yang dilakukan, serta makanan yang dikonsumsi. Tanda-tanda anak mengalami hipoglikemia bila didapatkan gejala seperti berkeringat, lemas, lapar, pusing, dan gemetar. Kondisi lain yang patut diwaspadai karena sangat mengancam jiwa adalah ketoasidosis diabetikum. Kondisi ini terjadi karena gula darah yang sangat tinggi akibat adanya infeksi, pemberian insulin yang tidak teratur, dosis insulin yang tidak tepat, atau tidak diberikan insulin. Kapan kita mencurigai bila anak mengalami kondisi tersebut? Saat pada anak ditemukan tanda-tanda seperti nyeri perut,
sering kencing dan haus, pernafasan cepat dan dalam, mual muntah, lemah seluruh tubuh, penurunan berat badan, pernafasan yang baunya seperti buah-buahan, penurunan kesadaran sampai dengan koma, hingga kulit menjadi lebih dingin. Sebagai orang tua, apa yang perlu kami perhatikan? Jangan panik. Hal utama yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah pencegahan agar kondisi KAD tidak terjadi, dengan mencegah dan mengobati apabila didapatkan tanda infeksi. Perlu dilakukan pemantauan gula darah sewaktu lebih sering pada anak yang sedang sakit. Dan apabila menemukan gejala tersebut, maka segera membawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat. Anak dengan diabetes mellitus tipe 1 tetap bisa tumbuh kembang layaknya anak-anak sehat lainnya. Dengan menerapkan ceria, anak-anak dengan DM tipe 1 bisa menjalani hidup dengan penuh semangat dan tidak lupa untuk selalu senyum dan ceria sepanjang hari. Mari hadapi DM tipe 1 dengan ceria.